Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua kebaikan terlimpah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Alkisah, ada seorang menteri istana yang sering mengunjungi madrasah-madrasah tempat di mana anak-anak menimba ilmu. Namun, ia membuat Abu Nawas tidak suka. Setiap kali sang menteri berkunjung, ia selalu mengajari anak-anak tentang politik. Menurut Abu Nawas, belum saatnya anak-anak mengetahui hal itu. Yang terpenting adalah memperdalam ilmu agama. Hingga pada suatu hari, madrasah tempat Abu Nawas mengajar didatangi oleh menteri istana tersebut. Awalnya Abu Nawas sempat menolak, tapi sang menteri beralasan bahwa ini adalah agenda program kerajaan. Kalau sampai menolak atau menghalang-halangi, maka akan dianggap pemberontak dan tentunya akan dijebloskan ke dalam penjara. Akhirnya, mau tak mau, Abu Nawas mempersilahkan sang menteri untuk berkunjung ke madrasahnya. Di hadapan anak-anak didik Abu Nawas, sang menteri kemudian berkata, "Adakah di antara kalian yang bisa memberikan contoh sebuah tragedi?" Salah satu murid mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata si murid. "Bagus, coba sebutkan," pinta sang menteri. "Tragedi itu seperti apabila ada kawan saya yang sedang bermain lalu jatuh ke jurang dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab si murid. "Oh salah, bukan itu jawabannya. Itu sih hanya sebuah kecelakaan," balas sang menteri. Kemudian murid yang lain mencoba menjawab dengan mengangkat tangannya. "Saya tahu, Tuan Menteri," kata murid tersebut. "Silakan, coba sebutkan," balas sang menteri. "Apabila rumah saya kebakaran dan semua harta benda saya hangus terbakar, itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan," jawab si murid. "Itu masih salah, bukan itu jawabannya. Lebih tepatnya itu adalah kerugian yang besar," ujar sang menteri. Sesaat seisi ruangan menjadi hening. Tak ada satu murid pun yang berani menjawab karena takut jawabannya salah. "Ayo anak-anak, masa di antara kalian tidak ada yang tahu?" kata sang menteri mencoba menyemangati. Namun suasana ruangan masih tetap hening. Murid-murid Abu Nawas hanya terdiam sambil menundukkan kepalanya. Di saat itulah tiba-tiba Ali Mustafa mengangkat tangannya. Ali ini bukanlah murid cerdas, tapi ia seringkali berbuat usil dan perkataannya selalu mengundang gelak tawa. "Bagus, siapa nama kamu?" tanya sang menteri. "Nama saya Ali Mustafa, Tuan," jawab si Ali. "Baiklah Ali, coba sebutkan contoh sebuah tragedi," kata sang menteri. "Tragedi itu apabila ada seorang menteri istana naik kuda, kemudian jatuh dan meninggal. Itu akan menjadi sebuah tragedi, Tuan Menteri," jawab Ali Mustafa. "Nah hebat, ini baru benar. Ini adalah jawaban yang paling tepat," puji sang menteri sambil tersenyum. "Woi Ali, bisa kamu jelaskan kenapa itu disebut sebuah tragedi?" tanya sang menteri. Dengan polosnya, Ali Mustafa menjawab, "Karena itu bukanlah kecelakaan dan sudah pasti bukan kerugian yang besar, Tuan." Mendengar itu spontan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Adapun sang menteri langsung bergegas pergi dengan penuh perasaan dongkol. Kisah selanjutnya. Seperti yang telah diceritakan pada episode yang lalu, kalau Abu Nawas ini mempunyai hobi memelihara burung. Dari sekian banyak burung yang ada di rumah Abu Nawas, ada 2 ekor burung kakak tua yang sangat menyita perhatian warga, terutama bagi para penggemar burung. Pasalnya kedua burung kakak tua tersebut bentuknya sangat indah, dan salah satunya pandai bernyanyi. Hingga pada suatu hari datanglah saudagar penggemar burung ke rumah Abu Nawas. "Ya Abu Nawas, aku dengar kabar katanya kamu punya 2 burung kakak tua yang indah," tanya saudagar tersebut. "Oh iya, benar Tuan," jawab Abu Nawas singkat. "Mana? Coba aku ingin lihat," pinta saudagar tersebut. Maka Abu Nawas pun mengajak si saudagar melihat kedua burung kakak tua miliknya.
Setelah melihat kedua burung itu, si saudagar pun terpikat dan ingin memilikinya. Ia pun berkata, "Burungmu indah sekali, Abu Nawas. Apakah kau hendak menjualnya?" tanya si saudagar. "Ya, kalau harganya cocok, aku jual, Tuan," ujar Abu Nawas. "Berapa kau jual burung itu?" tanya si saudagar. "Murah, Tuan. Tapi saya jualnya sepaket. Nggak bisa beli cuma satu, harus dua-duanya." Karena saking ngebetnya, si saudagar pun langsung mengiyakan tawaran Abu Nawas. "Jadi Tuan, burung kakak tuanya kan ada dua. Yang satu bisa bernyanyi, yang satunya lagi tidak bisa bernyanyi. Nah, kalau burung kakak tua yang bisa bernyanyi, harganya 500 dinar. Dan satunya yang tidak bisa bernyanyi, harganya 1000 dinar, Tuan," kata Abu Nawas menjelaskan. Saudagar itu pun heran dengan harga yang ditawarkan Abu Nawas. Ia lalu bertanya kepadanya, Abu Nawas, kenapa burung yang tidak bisa bernyanyi malah harganya lebih mahal?" Abu Nawas pun menjawab, "Begini Tuan, masalahnya burung yang tidak bisa bernyanyi itulah si pencipta lagunya. Sedangkan yang satunya, ya cuman menyanyikan saja." Si saudagar kaya itu pun geleng-geleng kepala mendengar penjelasan Abu Nawas, dan kemudian menyerahkan uang 1.500 dinar dengan ekspresi heran dan masih menggeleng-gelengkan kepala. Dan kabarnya sampai saat ini pun masih geleng-geleng kepala karena heran dengan akal cerdik Abu Nawas. Terlepas apakah cerita ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, teruslah berbuat kebaikan. Karena ketahuilah, kita mungkin tahu berapa umur kita sekarang, tapi tak ada yang tahu berapa sisa umur kita. Dan seperti biasa, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya. Dikisahkan ada seorang murid Abu Nawas yang sangat sulit menangkap pelajaran karena lebih suka bermain-main daripada belajar. Ayahnya yang tidak sabar merasa bahwa Abu Nawas adalah guru yang tidak becus. Dengan penuh keyakinan ia memutuskan untuk memindahkan anaknya ke negeri seberang, berharap anaknya bisa menjadi ulama di bawah bimbingan guru yang lebih kompeten. Setelah menempuh perjalanan jauh, sang ayah menitipkan anaknya kepada seorang ulama terkenal. "Tuan Syekh, saya titip anak saya ya. Tolong ajari dia agar kelak menjadi ulama yang hebat, Tuan," katanya dengan penuh harap. Sang ulama menerima anak itu dengan baik. Namun sayangnya, kebiasaan si anak tak berubah sama sekali. Ia tetap malas dan lebih banyak bermain-main daripada belajar. Beberapa tahun berlalu, sang ayah memanggil anaknya pulang, yakin bahwa anaknya sudah menjadi seorang ulama yang cerdas. Ia ingin membuktikan kepada Abu Nawas bahwa dirinya tidak salah dalam mengambil keputusan. Pada hari Jumat, sang ayah dengan penuh kebanggaan mengundang Abu Nawas ke masjid. "Abu Nawas, anakku kini sudah menjadi ulama. Nanti kamu akan lihat sendiri betapa pintarnya dia dalam berkhotbah." Abu Nawas pun tersenyum tipis dan menjawab dengan nada tenang, "Wah, aku ikut senang Tuan. Mungkin nanti aku perlu belajar darinya." Ketika waktu khotbah tiba, si anak pun naik ke mimbar. Namun bukannya menyampaikan khotbah yang berisi, ia malah tampak bingung dan ketakutan. Hanya kata Alhamdulillah yang keluar dari mulutnya, diucapkan berulang kali hingga 5 kali. Sebelum akhirnya ia jatuh pingsan di hadapan jemaah. Gelak tawa memenuhi masjid dan sang ayah pun merasa sangat malu. Abu Nawas mendekati sang ayah dengan senyum yang masih tersungging. "Woi sahabatku," katanya sambil menepuk bahu sang ayah. "Aku kira dengan biaya yang begitu besar, anakmu setidaknya akan membawa pulang lebih dari sekedar Alhamdulillah 5 kali. Ya, tapi siapa tahu kan, mungkin di negeri seberang itulah standar ulama sekarang." Sang ayah tersentak mendengar ejekan halus itu. Wajahnya memerah dan ia mulai merasa sangat menyesal telah meremehkan Abu Nawas.
Abu Nawas, katanya pelan. Aku terlalu cepat menilai dan menyalahkanmu, Abu Nawas. Aku menyesal tidak mempercayaimu. Abu Nawas pun tertawa kecil, kemudian ia berkata, jangan khawatir sahabatku, aku pun dulu sama sepertimu, berpikir bahwa memindahkan anak ke tempat lain bisa mengubah segalanya. Namun kini kamu tahu, bukan gurunya yang kurang becus, tapi mungkin anakmu yang butuh lebih banyak bimbingan, dan kamu yang perlu lebih banyak bersabar. Sang ayah pun menunduk, merasa malu, namun juga berterima kasih. Kamu benar, Abu Nawas, aku menyesal telah meragukanmu. Sekarang aku mengerti bahwa ilmu dan kebijaksanaan tidak bisa dibeli dengan uang. Abu Nawas pun menepuk bahu sang ayah sekali lagi, kali ini dengan lebih hangat. Yang penting kamu telah belajar dari kesalahanmu. Dan ingatlah sahabatku, kadang pelajaran terbaik itu datang dari kebodohan kita sendiri. Kisah selanjutnya. Pada suatu hari, Abu Nawas sedang duduk di tepi pantai, merenungkan berbagai hal tentang kehidupan dan spiritualitas. Tiba-tiba Abu Nawas melihat sebuah kapal besar muncul di tengah laut. Kapal itu tampak seperti hasil sihir, berbeda dari kapal biasanya. Layar kapal terbuat dari kain sutra yang berkilauan, sementara lambungnya terbuat dari emas murni. Abu Nawas yang selalu tertarik pada petualangan baru segera berlari menuju kapal ajaib itu. Saat Abu Nawas mencapai kapal, pintunya terbuka dengan sendirinya. Abu Nawas pun masuk ke dalamnya dengan penuh antusias. Di dalam kapal, Abu Nawas melihat seorang lelaki tua yang mengenakan jubah putih dan bersorban. Lelaki tua itu tersenyum lebar dan kemudian berkata, "Selamat datang, wahai Abu Nawas. Aku adalah jin penunggu kapal ini. Jika kamu berminat, aku akan membawamu ke tempat yang istimewa." Abu Nawas tercengang, seolah tak percaya bahwa kapal tersebut dimiliki oleh jin yang menjelma sebagai lelaki tua. Lelaki tua itu melanjutkan perkataannya, "Wahai Abu Nawas, aku akan membawamu ke tempat yang penuh dengan kebahagiaan dan kenikmatan." Mendengar itu, Abu Nawas tergoda dan bersedia ikut dengannya. Namun setelah kapal berlayar cukup jauh, Abu Nawas mulai merasa ada yang mencurigakan. Abu Nawas khawatir jika dirinya akan dibawa ke alam jin dan dipaksa menetap di sana selamanya. Dengan akal cerdiknya, Abu Nawas pun mencari cara agar bisa kembali ke daratan. "Wahai kakek tua, apakah di tempat yang kamu janjikan ada makanan enak, seperti hidangan sop kambing misalnya? Soalnya aku lapar sekali," kata Abu Nawas. "Tentu saja ada, Abu Nawas. Kamu bisa makan apa saja, dan semuanya enak-enak," jawab lelaki tua. "Apakah di sana juga ada minuman segar?" tanya Abu Nawas kembali. "Itu juga ada, Abu Nawas. Di sana ada segala jenis minuman yang kamu inginkan," balas lelaki tua itu sambil tersenyum lebar. Abu Nawas kemudian berkata, "Baiklah, kalau gitu ayo kita putar balik kapal ini dan kembali ke daratan. Aku baru ingat kalau aku meninggalkan makan siang enak di rumah." Lelaki tua itu pun terkejut dan membalas, "Tapi Abu Nawas, kita kan sudah menempuh separuh dari perjalanan." Abu Nawas pun menjawab, "Tidak apa-apa, aku hanya ingin mengambil makan siangku dulu." Lelaki tua itu menjawab dengan nada tegas, "Tidak bisa dong Abu Nawas, aku tak akan membiarkanmu kembali ke daratan. Bukankah sudah aku bilang bahwa di sana juga ada makanan dan minuman yang enak-enak?" Abu Nawas pun menjelaskan, "Kamu ini gimana sih? Aku ingin mengambil makan siangku hanya untuk perbandingan. Mana yang lebih enak, apakah makanan di alam jin atau di alam manusia? Kalau ternyata di alam jin lebih enak, aku akan mengajak beberapa kawanku untuk ikut serta denganku. Tapi kalau ternyata tidak enak, aku akan mengejek kalian bahwa kalian adalah jin terbodoh yang pernah aku temui. Hidangan makanan saja tidak tahu mana yang enak dan yang tidak enak." Mendengar hal itu, lelaki tua tersebut pun menjadi tersinggung dan sakit hati. Ia yakin betul bahwa makanan di tempatnya adalah makanan yang paling lezat.
Bahkan ia merasa bahwa makanan manusia manapun tidak ada yang bisa menandinginya. "Baiklah, kita putar kembali kapalnya," kata lelaki tua itu sambil menahan emosi. Kemudian kapal ajaib itu segera berputar dan membawanya kembali ke pantai. Setelah sampai di tujuan, Abu Nawas pun langsung turun dari kapal sambil tertawa-tawa. Dia merasa bahwa dunia ini sudah cukup baik baginya dan lebih suka menikmati hidup dengan keadaan yang sederhana. Sementara itu, jin yang menjelma menjadi lelaki tua bertambah geram karena telah dibohongi oleh Abu Nawas. Namun ia tak bisa berbuat apa-apa karena Abu Nawas sudah turun dari kapalnya. Tidak berselang lama, kapal ajaib dan jin penghuninya seketika menghilang dari pandangan. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas kali ini berawal dari seorang pria yang sangat terkenal sebagai seorang penjudi ulung. Sejak muda dia sudah terjun ke dunia perjudian, baik itu kartu, dadu, maupun taruhan kuda. Keahliannya dalam membaca situasi permainan membuatnya menjadi sosok yang ditakuti di meja taruhan. Namun di balik semua itu, keberuntungannya tidak selalu berpihak padanya. Meskipun sesekali menang, lebih sering lagi dia mengalami kekalahan besar yang merugikan. Lama-kelamaan kekayaannya pun terkikis habis. Pria itu yang dulu dipandang sebagai orang yang hidup dengan mewah dan berlimpah harta, kini terjebak dalam hutang yang menumpuk. Rumahnya mulai kosong dari barang-barang berharga yang terjual demi menutupi hutang-hutangnya. Istrinya meninggalkannya bersama anak-anak mereka karena tak tahan lagi melihat kebiasaan buruk sang suami. Namun meskipun hidupnya sudah berantakan, ia tetap saja tidak bisa melepaskan diri dari kecanduan berjudi. Setiap hari dia selalu kembali ke meja taruhan dengan harapan bisa mengembalikan semua yang hilang. Hingga suatu sore ketika dia duduk di sebuah warung kecil sambil meratapi nasibnya, dia mendengar pembicaraan orang-orang tentang sosok Abu Nawas. Orang-orang mengatakan bahwa Abu Nawas terkenal sebagai orang yang bijak dan selalu punya solusi yang tak terduga. Mungkin Abu Nawas bisa membantuku, pikir penjudi itu. Mungkin dia juga bisa memberitahu caranya agar aku bisa menang terus dan melunasi hutang-hutangku. Dengan harapan itulah pria tersebut memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Dan keesokan harinya dia pergi ke rumah Abu Nawas yang terletak di ujung kota. Setibanya di sana, dia menemukan Abu Nawas sedang duduk santai di halaman rumahnya yang sederhana. Dengan sopan, si penjudi mengetuk pintu gerbang dan memberikan salam. "Tuan Abu Nawas, aku datang untuk meminta bantuanmu, Tuan," kata si penjudi dengan suara yang penuh harap. "Namaku tidak sepenting masalah yang aku hadapi, Tuan. Aku ini seorang penjudi, dan hidupku kini hancur karena kebiasaan buruk itu, Tuan. Aku telah kehilangan hartaku, keluargaku, dan semua yang pernah aku miliki. Namun meski aku sadar bahwa berjudi hanya membuatku menderita, aku tak bisa berhenti, Tuan. Aku datang kepada Tuan karena aku mendengar bahwa Tuan itu adalah orang yang bijaksana. Tolonglah Tuan, berikan aku solusi agar aku bisa kembali memenangkan permainanku dan mengembalikan kehidupanku seperti dulu, Tuan." Abu Nawas mendengar keluhan panjang si penjudi dengan tenang sambil sesekali mengangguk. Setelah pria itu selesai berbicara, Abu Nawas pun tersenyum tipis dan berkata, "Baiklah, aku akan membantumu. Tapi sebelum aku memberikan solusinya, ada satu hal yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Ayo, ikut aku ke tepian sungai." Dengan penuh rasa penasaran, si penjudi pun mengikuti Abu Nawas. Mereka berjalan selama beberapa saat hingga sampai di sebuah jembatan tua yang menggantung di atas sungai yang berarus deras. Jembatan itu terbuat dari kayu yang tampak sudah lapuk di sana-sini, dan setiap langkah yang mereka ambil di atasnya membuat kayu-kayu jembatan berdenyit keras. Abu Nawas berhenti di tengah jembatan dan menatap si penjudi dengan serius. "Lihatlah di seberang sungai itu," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah lain. "Nah, di sana ada sebuah peti emas besar. Kamu bisa memilikinya jika berhasil menyeberangi jembatan ini tanpa terjatuh ke sungai. Bagaimana menurutmu? Maukah kamu mencobanya?"
Si penjudi pun terperangah. Dia melihat jembatan yang rapuh itu dan kemudian melirik sungai yang berarus deras di bawahnya. Jembatan ini sangat rapuh, Tuan Abu. Jika aku terjatuh ke sungai, arusnya bisa menyeretku hingga ke hilir. Dan aku mungkin tidak akan selamat, Tuan. Tapi emas itu terlihat menggiurkan, Tuan. Apa ini benar-benar bisa dilakukan? Abu Nawas pun tersenyum dan menatapnya dalam-dalam. Nah, itulah yang ingin aku tunjukkan kepadamu. Berjudi itu tidak jauh berbeda dengan mencoba menyeberangi jembatan ini. Kamu melihat emas di ujung sana, sesuatu yang menggiurkan, tetapi kamu tidak memikirkan resiko besar yang harus kamu hadapi. Sama seperti setiap kali kamu duduk di meja taruhan. Kamu seperti melangkah di atas jembatan ini tanpa tahu apakah kamu akan berhasil atau malah jatuh ke arus yang tak akan menyelamatkanmu. Si penjudi pun mengerutkan keningnya, mulai mencerna kata-kata Abu Nawas. Tapi Tuan Abu, aku pernah menang beberapa kali, Tuan. Bukankah di hidup ini selalu ada peluang untuk sukses, Tuan? Abu Nawas pun mengangguk. Ya, benar. Hidup memang selalu ada peluang, bahkan di judi sekalipun. Sama seperti selalu ada peluang bahwa jembatan ini bisa menahan langkahmu sampai ke seberang. Tapi lihatlah baik-baik. Setiap papan kayu yang kau injak bisa saja patah sewaktu-waktu. Dan jika itu terjadi, kamu akan jatuh ke sungai tanpa ampun. Begitu juga dengan berjudi. Kamu mungkin menang sekali, 2 kali, tapi pada akhirnya resiko lebih besar daripada keuntungan yang bisa kamu dapatkan. Si penjudi pun menatap jembatan di depannya. Kini dia mulai menyadari betapa rapuh dan bahayanya langkah yang selama ini ia ambil. Aku mengerti sekarang, Tuan Abu, katanya perlahan. Selama ini aku hanya fokus pada kemenangan dan tidak memikirkan betapa berbahayanya setiap langkah yang aku ambil. Aku telah mempertaruhkan segalanya dalam berjudi, sama seperti aku mempertaruhkan hidupku jika mencoba menyeberangi jembatan ini, Tuan. Abu Nawas pun tersenyum bijak. Jalan menuju emas tidak selalu seperti yang kau bayangkan. Terkadang ketika kamu terlalu terfokus pada kekayaan yang tampak di depan mata, kamu lupa melihat bahaya di bawah kakimu. Berjudi tidak memberikan jaminan. Bahkan jika kamu menang, itu hanya sementara. Sedangkan kerugianmu pasti bisa lebih besar. Dengan kepala tertunduk, si penjudi pun mengangguk pelan. Aku tak ingin hidupku terus seperti ini, Tuan Abu. Aku sudah kehilangan terlalu banyak. Aku akan berhenti berjudi. Mulai sekarang aku akan meninggalkan kebiasaan burukku ini. Abu Nawas pun menepuk bahu si penjudi dengan lembut. Nah, itu keputusan yang bijak. Pergilah pulang, perbaiki hidupmu, dan kembalilah kepada keluargamu. Waktu dan perhatian yang kau berikan kepada mereka jauh lebih berharga daripada emas yang kau kejar selama ini. Si penjudi pun tersenyum untuk pertama kalinya setelah sekian lama. Dengan hati yang lebih ringan, dia berterima kasih kepada Abu Nawas dan pulang dengan tekad yang baru. Dia tahu bahwa jalan yang dia tempuh sekarang mungkin akan sulit, tapi setidaknya dia telah melepaskan dirinya dari jeratan perjudian yang telah menghancurkan hidupnya. Kisah selanjutnya. Suatu ketika, kawan-kawan Abu Nawas yang sering berkumpul di warung tanpa sebab ditangkap oleh beberapa pengawal istana. Kawan Abu Nawas yang berjumlah 10 orang dibawa ke istana untuk diadili. Ketika di hadapan Baginda Raja, komandan pengawal istana memberitahu bahwa anak buahnya mendapati beberapa botol bekas minuman keras di tempat yang biasa kawan-kawan Abu Nawas berkumpul. Botol-botol itu dijadikan sebagai bukti bahwa mereka telah mabuk-mabukan pada hari sebelumnya. Kawan-kawan Abu Nawas pun membantah tuduhan tersebut. Tapi karena mereka tidak bisa membuktikan bantahannya, mereka akhirnya dimasukkan ke dalam penjara. Sementara itu, Abu Nawas yang mendengar hal ini langsung menemui Baginda Raja untuk meminta pembebasan 10 kawannya. Hukum harus ditegakkan, Abu Nawas. Para pengawalku menemukan bukti yang kuat. Kalau kawan-kawanmu bisa membuktikan bahwa mereka tidak bersalah, tentu saja aku akan membebaskannya, kata Baginda Raja. Saat itu Abu Nawas tidak bisa berbuat banyak.
Namun ia yakin kalau 10 kawannya itu tidak bersalah. Beberapa hari kemudian, Baginda Raja kedatangan tamu seorang penguasa dari negeri seberang bersama beberapa pengawalnya. Setelah berdiskusi serius membahas tentang kerjasama, mereka pun ngobrol ringan dengan diiringi hidangan. Di saat itulah sang penguasa negeri seberang menantang Baginda Raja dengan sebuah permainan. Rupanya sang penguasa suka sekali bermain tebak-tebakan yang membutuhkan pemikiran cerdas. Tantangan ini disambut baik oleh Baginda Raja, mengingat Baginda Raja juga suka dengan permainan tersebut. Tapi Paduka Yang Mulia, rasanya permainan ini kurang menarik bila tidak ada taruhannya, kata si penguasa. Oke, aku setuju, balas Baginda Raja. Maka dimulailah permainan tebak-tebakan. Saat Baginda Raja dipersilakan memberikan pertanyaan pertama, ia mengatakan kepada penguasa negeri seberang itu bahwa jika si penguasa tidak bisa menjawab pertanyaannya, maka si penguasa harus memberikan separuh kerajaannya. Ternyata gertakan Baginda Raja tidak membuat si penguasa gentar, apalagi sampai nyalinya menjadi ciut. Dan benar saja, pertanyaan tebakan yang diajukan Baginda Raja dengan mudahnya dijawab oleh penguasa negeri seberang itu. Hal ini dikarenakan sang penguasa terkenal cerdas dan berwawasan luas. Dan sekarang tibalah giliran Baginda Raja yang harus menjawab tebakan dari sang penguasa. Nah, kalau Paduka tidak bisa menebak pertanyaan saya, kuda kesayangan Paduka akan menjadi milik saya, kata si penguasa. Baginda Raja pun menyanggupinya, tapi dengan syarat bahwa jika ia tidak bisa menjawab, ia boleh minta bantuan kepada para menterinya. Oh, silakan Paduka. Paduka boleh minta bantuan kepada siapa saja. Nah, pertanyaannya begini Paduka. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak memakan rumput dan serigala juga tidak memakan kambing? Tanya penguasa negeri seberang. Baginda Raja mulai berpikir. Pertama, aku akan membawa kambing ke tepian dan membiarkan serigala bersama rumput. Tentu serigala tidak akan makan rumput kan? Kata Baginda Raja dengan penuh percaya diri. Tapi tiba-tiba Baginda Raja terdiam, berpikir dalam. Karena langkah kedua akan sangat membingungkan. Kalau yang aku bawa dulu adalah rumput, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil serigala, pasti kambing akan memakan rumputnya. Sedangkan kalau yang aku bawa dulu adalah serigala, lalu diletakkan bersama kambing, nanti saat aku mengambil rumput, pasti serigala akan memakan kambing, pikir Baginda Raja. Setelah sekian lama berpikir, Baginda Raja tak kunjung menemukan jawaban. Lantas Baginda Raja meminta bantuan kepada para menterinya, tapi tak ada satupun dari mereka yang bisa memecahkan teka-teki tersebut. Akhirnya Baginda Raja pun pasrah. Ia harus rela akan kehilangan kuda kesayangan yang sangat dicintainya. Antara sedih dan kecewa bercampur menjadi satu. Bagaimana Paduka Raja? Apakah Paduka bisa menjawabnya? Tanya penguasa negeri seberang. Sejenak Baginda Raja terdiam sambil menghela nafas. Tiba-tiba terlintas di benaknya sosok Abu Nawas. Seolah menemukan secercah harapan, Baginda Raja kemudian berkata, "Tunggu dulu, aku belum menyerah. Aku akan meminta bantuan kepada salah satu rakyatku." Sang penguasa negeri seberang itu pun mempersilahkannya. Maka dengan segera Baginda Raja menyuruh beberapa pengawal untuk memanggil Abu Nawas. Dan singkat cerita, datanglah Abu Nawas ke istana menghadap Baginda Raja. Kehadiran Abu Nawas langsung disambut senyum kebahagiaan oleh Baginda Raja. "Abu Nawas, aku butuh bantuanmu untuk menjawab sebuah tebakan. Kalau kamu bisa, aku akan memberimu uang 1000 dinar. Gimana?" kata Baginda Raja. Abu Nawas pun kaget mendengarnya, karena hadiah uang yang ditawarkan itu sangatlah besar. "Memangnya tebakan apa yang hendak Paduka tanyakan?" tanya Abu Nawas. "Tebakannya bukan dariku Abu Nawas, tapi dari tamuku, Raja penguasa negeri seberang itu," balas Baginda Raja. "Oh begitu, tapi saya tidak menginginkan hadiah 1000 dinar Paduka," balas Abu Nawas.
Lalu apa yang kau inginkan? Tanya Baginda Raja heran. Begini Paduka, kalau saya bisa menjawab tebakan dengan tepat, saya minta 10 kawan saya yang tempo hari di penjara supaya dibebaskan, pinta Abu Nawas. Oke, baiklah, saya akan penuhi permintaanmu, kata Baginda Raja. Kemudian Abu Nawas meminta kepada penguasa negeri seberang itu untuk mengulang kembali pertanyaan tebakannya. Begini pertanyaannya. Aku mempunyai seekor kambing, seekor serigala, dan seikat rumput. Aku ingin menyeberangkan mereka satu persatu dari sebuah tepi sungai ke tepi lainnya. Maka apa yang harus aku lakukan supaya kambing tidak makan rumput dan serigala juga tidak makan kambing? Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas pun menjawabnya. Pertama, bawalah kambing ke tepian dan biarkan serigala bersama rumput. Kedua, bawalah rumput ke tepian dan letakkan bersama kambing. Tapi saat akan mengambil serigala, bawalah serta kambingnya supaya rumputnya tidak dimakan. Setelah sampai di tempat serigala, letakkan kambing di situ dan ambil serigalanya. Lalu, bawalah serigala ke tepian dan letakkan bersama rumput. Kemudian, bawa kambingnya dan letakkan di tepian bersama serigala dan rumput. Dengan begitu, Tuan telah berhasil menyeberangkan mereka tanpa ada yang dimakan, jelas Abu Nawas. Penguasa negeri seberang itu tercengang mendengar jawaban dari Abu Nawas. Ia sangat memuji kecerdasannya. Begitu pula dengan Baginda Raja, ia sangat berterima kasih kepada Abu Nawas karena tak jadi kehilangan kuda kesayangannya. Untuk menepati janjinya, Baginda Raja membebaskan 10 kawan Abu Nawas dan bahkan memberikan hadiah sejumlah uang kepada Abu Nawas.